Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya Hubertus Lukas Cendana Wijaya dari Badan Pelayanan Keuskupan Pembaruan Karismatik Katolik Keuskupan Surabaya mengucapkan selamat menjalani retret agung masa Prapaskah. Tema renungan kita menghadirkan kerajaan Allah dan kuasa-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersabdalah ya Tuhan melalui hamba-Mu ini, dan semua hanya bagi kemuliaan Allah dan keselamatan kami umat manusia. Demi Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Di dalam Injil Lukas 11 ayat 20, Tuhan Yesus berkata, "Jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Juga di ayat 23, "Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan." Firman ini Tuhan Yesus ucapkan setelah dia dituduh mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Karena Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang dibuat bisu dengan mengusir setan bisu yang ada pada orang tersebut. Perikop di Lukas 11 ayat 14-23 ini sangat menarik, dapat menjadi bahan refleksi bagi kita. Selama ini kerajaan mana yang kita hadirkan dalam kehidupan sehari-hari kita? Kerajaan Allah? Kerajaan setan? Atau kerajaanku? Mari kita lihat satu persatu. Kerajaanku adalah kerajaan yang dibangun seseorang dengan berpusat pada dirinya sendiri, meninggikan dan memuliakan dirinya sendiri di atas yang lain. Sehingga jika ada orang lain yang lebih dari dia tidak bisa menerimanya. Menjadi iri hati dan berusaha untuk merendahkan dan menjatuhkan dengan berbagai cara. Itulah yang dilakukan tokoh-tokoh agama dengan menuduh Tuhan Yesus mengusir setan yang membisukan dengan menggunakan kuasa Beelzebul. Beelzebul adalah salah satu gelar dari iblis. Sekarang kita melihat tentang kerajaan setan. Kerajaan setan adalah kerajaan yang membuat seseorang menderita, mengalami penindasan dan tidak berdaya dalam kendali si jahat, seperti orang yang dikuasai setan bisu, sehingga orang tersebut tidak dapat berbicara, menjadi bisu. Kerajaan setan akan membuat manusia sangat menderita dalam hidupnya. Mereka ditindas, mereka ditipu, mereka dianiaya, mereka diiming-iming sesuatu, tetapi semuanya hanya menuju ke satu arah, yaitu kebinasaan, kematian kekal. Sedangkan kerajaan Allah adalah kerajaan yang menghadirkan kasih, kehidupan, yang memberikan keselamatan, kebebasan dan sukacita seperti yang Tuhan Yesus lakukan pada orang yang kerasukan itu. Marilah dalam masa retret agung ini kita menata kembali hidup kita dengan hanya menghadirkan kerajaan Allah dan kuasa-Nya. Kita tidak perlu takut dengan kuasa si jahat. Tuhan Yesus lebih besar dari si jahat. Setiap kali Tuhan Yesus bertemu dengan orang yang dirasuki roh jahat itu gemetaran. Roh jahat itu takut terhadap Tuhan Yesus. Oleh rahmat baptis, kita telah dipersatukan dengan Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, Roh Allah tinggal dalam diri kita dengan segala kuasa-Nya. Dalam pimpinan Roh Kudus, uluran tangan kasih yang kita berikan kepada setiap orang yang kita jumpai akan menghadirkan kehidupan Tuhan yang memberikan keselamatan, kebebasan, dan sukacita bagi orang lain.
Bahkan saat berjumpa dengan orang yang kerasukan setan, bukan kita yang pergi menghindar, tetapi setan itulah yang harus pergi meninggalkan orang yang kerasukan tersebut. Kita menghadirkan terang Kristus yang menyingkirkan segala kegelapan, sehingga hanya nama Allah yang dipermuliakan. Agar dapat menghadirkan kerajaan Allah dan kuasa-Nya, kita perlu membina relasi intim dengan Tuhan melalui doa dan firman dengan melakukan Lectio Divina setiap hari. Sehingga kuasa Allah menyertai kita karena kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kita melakukan itu semua di dalam kepenuhan dan pimpinan Roh Kudus, Roh Allah. Jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Dikau berkenan mengangkat setiap kami yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk menjadi anak-anak-Mu melalui penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dikau berikan hidup kebangkitan Tuhan Yesus, hidup yang tidak dikuasai dosa dan maut, untuk boleh kami miliki dan jalani. Dikau berikan Roh-Mu yang kudus untuk tinggal dalam diri kami, untuk menolong dan memimpin hidup kami, sehingga dimanapun kami berada, kami menghadirkan kerajaan-Mu dengan segala kuasa-Nya, sehingga keselamatan terjadi. Orang-orang berbalik dari jalan yang tidak berkenan, mereka bertobat dan mereka memuliakan nama-Mu senantiasa. Terima kasih Allah Bapa di surga, Engkaulah yang mulia dan berkuasa bersama dengan Tuhan Yesus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berkat Allah tercurah atas kita semua dalam kepenuhan dan pimpinan Roh Kudus-Nya, sehingga dimanapun kita berada, kita menghadirkan kerajaan Allah dan kuasa-Nya, membawa kemuliaan bagi Tuhan kita, dan kita bersaksi selama-lamanya dalam seluruh sisi hidup kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.